Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam kesempatan di malam hari ini dalam kajian yang membahas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di tempat yang mubarak, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik rukun Islam. Hikmah di balik rukun Islam. Dan kalau kita mau pelajari, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan atau syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rukun Islam, sesungguhnya banyak rahasia yang perlu kita kupas. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dalam riwayat yang lainnya datang dari bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab, dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia, yang kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, tatkala ingin dikabarkan tentang Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam sudah ma'ruf. Kalau ada orang Islam nggak tahu rukun Islam, ya, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Rukunnya saja nggak tahu, ya, bisa jadi dia tidak mengamalkan rukun-rukun Islam. Malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan bahwasannya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya menjelma menjadi makhluk. Di antaranya menjelma menjadi seorang sahabat yang sangat tampan, yaitu Dihya al-Kalbi, sahabat yang sangat cakep, dan Nabi sering menjelma menjadi seorang yang mirip dengan Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kebiasaan malaikat Jibril. Kebiasaan malaikat Jibril, dia ini menyamar menjadi makhluk atau manusia karena khawatir manusia akan ketakutan dengan wujudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari punya 600 sayap, suddul ufuk, menutup ufuk. Disebutkan dalam riwayat yang sahih pula, ya, dengan wujudnya malaikat Jibril hampir memenuhi langit dan bumi.
ufuk barat, ufuk timur, ini malaikat Jibril. Dan waktu itu Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang Islam. Dijawab oleh beliau, Islam yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 1. Wa tuqimus shalah, 2. Wa tu'tiyaz zakah, 3. Wa tasuma Ramadan, 4. Wa tahujjal bait. Dalam riwayat sebelumnya dari Abdullah bin Umar, haji dulu baru puasa. Rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama yang perlu kita kupas, bahwasanya sebagaimana disebutkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wa Adabud Din. Adabud Dunya wa Din. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya pertama kali wa kana awwala ma farada ba'da tasdiqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatil abdan. Kata beliau, setelah pembenaran dengan pembenaran syahadat kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu baru ibadah abdan, ibadah anggota tubuh, yaitu sholat, puasa, haji, dan sebelumnya ada zakat. Ya, setelah syahadat, sholat, ini ibadah tubuh, ibadah tubuh. Dan syahadat ini sangat mudah untuk diamalkan. Hanya kita ucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sah seseorang dicap untuk memeluk agama Islam. Tentunya dengan hatinya pula, dengan keimanan. Karena syahadat gak dinamakan syahadat kecuali harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ilm. Dia harus punya ilmu. Dia kalau mau bersaksi harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Gak mungkin seseorang mengatakan si fulan telah berzina, saya telah bersaksi si fulan telah berzina. Apa ilmu kamu? Ya kira-kira, soalnya saya lihat mereka masuk kamar yang sama. Padahal gak punya ilmu, ya gak ada data, gak diterima syahadat dia, persaksian dia. Begitu pula dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah dijelaskan tentang Allah, kemudian dia bersyahadat, dia berilmu. Kemudian i'lan anil ghair, diumumkan kepada khalayak umum bahwasanya saya berislam. Kemudian al-qaul bil lisan, karena nama syahadat ya diucapkan, disampaikan syahadat dia. Gak ada ceritanya syahadat pakai hati, asyhadu an la ilaha illallah, pakai hati. Gak ada, harus dengan lisan untuk masuk Islam. Ya. Makanya terkait dengan keimanan. Karena ini tasdiq. Iman ya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam Ijtima'ul Juyush, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan yang selainnya. Apa itu iman? Iman yaitu al-qaul bil lisan wal inqiyad bit ta'ah bil jawarih wal i'tiqad bil jinan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah iman. Iman yaitu ucapan dengan lisan. Kemudian juga iman itu dengan ketaatan melalui anggota tubuh. Dan iman itu juga melalui amalan hati. Lisan, gerakan, amalan hati. Ini gak bisa lepas. Dari 3 hal ini, manusia terbagi menjadi 4 golongan, 4 firqah. Firqah yang pertama, orang murji'ah. Mereka beriman, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Tapi mereka gak beramal, gak masukkan amalan ke dalam definisi iman. Makanya menurut mereka Islam itu terbagi-bagi menjadi beberapa tingkat, kata mereka. Hakikat, thariqat, ma'rifat.
Kalau sudah sampai derajat tinggi, nggak perlu lagi sholat, nggak mengapa berbuat maksiat, nggak akan mengurangi keimanan. Kenapa? Karena amalan nggak dimasukkan dalam definisi iman, terjatuh dalam penyimpangan murji'ah, dan banyak di negeri kita. Ya, mereka nggak memasukkan amalan dalam definisi iman. Firqah yang kedua, mereka dengan lisan menunjukkan keislaman, kemudian dengan amalan menunjukkan keislaman, akan tetapi hati sebenarnya menyembunyikan kekufuran. Ini adalah orang-orang munafik. Firqah yang ketiga, mereka ini dengan anggota tubuh membenarkan apa yang dibawa Nabi SAW. Kemudian juga dengan hati membenarkan Nabi SAW. Akan tetapi ketika berbicara tentang lisan, dia ini gak mau terang-terangan menunjukkan keimanannya dia. Siapa kira-kira Bapak? Hah? Abu Talib. Abu Talib hatinya membenarkan Nabi SAW, amalannya mendukung Nabi SAW, tapi nggak mau bersyahadat. Ya, sebagaimana sebelum meninggalnya Abu Talib, pamannya Nabi ini, dia mendendangkan syairnya. Apa kata dia? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dina. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubin. Saat beliau dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy, musyrik Quraisy, dan di situ ada Nabi Muhammad, Nabi memerintah dia untuk mengucapkan syahadat. Kemudian dia mendendangkan syair ini. Ya. Dan aku telah mengetahui, berarti apa? Tahu dengan hati. Aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama di muka bumi. Ini Abu Talib, pamannya. Seandainya bukan karena celaan, bukan karena makian, bukan karena ancaman, niscaya kalian akan mendapati aku menerima penjelasan dari agamanya Muhammad. Berarti lisannya nggak mengucapkan, hatinya mengimani Nabi, amalannya mendukung Nabi, tapi lisan nggak berucap. Ya, makanya kemudian Nabi SAW akhirnya mendoakan agar pamannya ini mendapatkan maghfirah, ampunan. Ya. Kemudian turun Allah mengingatkan Nabi Muhammad. Ya. Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan akhirnya diringankan saja azabnya, siksaan untuk pamannya karena syafaat dari Nabi SAW, doa dari Nabi SAW. Ya, yang seringan-ringannya kalau pakai sandal terompah dari kayu, otaknya mendidih. Nah, demikian rahmani wa rahmakumullah. Kemudian firqah yang keempat menjadikan, yaitu firqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqahnya At-Taifah Al-Mansurah, firqatun Najiyah, yaitu mereka yang beriman, ya, masuk dalam definisi iman dengan lisannya, dengan amalannya, pembenaran dengan hatinya. Iman itu bertambah karena ketaatan kepada Allah, berkurang karena kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang pertama ini adalah syahadat. Ya, syahadat. Namanya rukun Islam. Rukun itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan. Dia sebagai pondasi. Ya. Seandainya pondasi ini lemah, loyo, maka bangunan akan rontok, akan jatuh. Dan demikian pula keimanan. Iman itu bertambah
karena ketaatan kepada Allah, berkurang karena kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang beriman, itu imannya nggak mungkin stabil, bisa naik bisa turun. Kapan naik? Tatkala taat. Taunya kapan? Antara kita dengan Allah, yang lain nggak tahu. Walaupun orang nampaknya gemar ibadah, kita nggak tahu, nggak jamin orang tersebut gemar ibadah kemudian diterima amalannya. Bisa jadi dia ibadah dalam keadaan riya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, iman kita bangun dengan pelan-pelan. Iman kita bangun butuh waktu. Seperti bapak-bapak di sini bangun masjid dari pondasi dulu, dindingnya dicor, atapnya, lantai berikutnya, baru kemudian atap gentengnya. Butuh waktu. Demikian pula keimanan. Iman kita itu juga butuh waktu sampai kita pada derajat iman yang tinggi, iman yang kokoh, butuh waktu. Demikian pula bapak ketika manjat tebing, naik. Sebagaimana keimanan kita terus naik, semakin menuntut ilmu, semakin banyak pintu-pintu amalan terbuka, semakin banyak amalan kita lakukan, naik terus. Tapi ingat, sebagian aliran-aliran yang menyimpang mengatakan kalau ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa kata dia? Selamanya nggak akan bisa kafir. Ini ucapan batil. Walaupun ada orang mengucapkan syahadat, tapi ada pembatal-pembatal. Jika pembatal ini dilakukan, hilang syahadat dia. Contoh, orang yang mengejek syariat Islam, satu syariat saja dihina, syariat menggunakan cadar dihina, syariat poligami dicela, dimaki dan tidak diimani. Hati-hati, satu syariat saja dihina. Ya, jenggot dikatakan seperti kambing, jenggot dikatakan seperti teroris, jenggot celana cingkrang dibilang teroris. Hati-hati. Ya, lisan ini bisa jadi singa harimau bagi dia sendiri. Allah jadikan azab bagi mereka. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, wa kana lihyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'u sadrah. Adalah jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi dadanya. Enggak ada riwayat Nabi pernah memotong jenggot. Adapun memotong jenggot disebutkan dalam riwayat yaitu Athar Ibnu Umar, hanya megang satu genggam, dipotong di bawah genggaman. Bukan dipotong atasnya. Dipegang, dipotong yang atas, bukan. Dipegang, dipotong yang bawah. Tapi itu dari sahabat. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah potong jenggot. Ya, ini adalah propagandanya musuh-musuh Islam. Mereka menyebarkan di media maya ciri-ciri teroris adalah jenggotan. Teroris hanya berapa gelintir. Yang menjalankan sunnah lebih banyak daripada teroris. Ya, dituduh Wahabi, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya dari orang-orang teroris. Ya. Padahal maunya musuh-musuh Allah, maunya orang-orang kafir, bilangnya apa? Setelah kaum muslimin termakan perang urat sarafnya musuh-musuh Islam, ya, tanpa tabayyun, sehingga setiap ada orang jenggotan dilihat dengan mata yang penuh dengan kebencian. Ya, padahal maunya musuh-musuh Islam, maunya orang-orang kafir, bilangnya apa? Tuh, orang-orang teroris ciri-cirinya jenggotan. Dan tokoh teroris kalian adalah nabi kalian karena jenggotnya paling banyak, jenggotnya paling tebal. Rahimani wa rahimakumullah, iman jangan dibikin main-main. Satu syariat dicela, guyon saja dengan syariat. Sebagaimana yang dilakukan seseorang di depannya Auf bin Malik. Tatkala itu ada seseorang yang berkata, aku tidak melihat orang yang membaca Al-Quran tapi dia paling banyak dusta. Aku tidak melihat orang yang makan tapi perutnya dia paling besar. Aku tidak melihat orang yang di medan perang dia paling penakut. Ini orang mau ngejek siapa? Ngejek Nabi. Kemudian Auf bin Malik lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi naik tunggangannya, naik ontanya. Kemudian Nabi marah, enggak berbicara, dan orang tadi mengejar Nabi sampai tersandung, terjatuh-jatuh dan minta maaf. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya main-main saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulnya, ya, kamu mengejek?
Gak ada udzur, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Nah, di sini dalil. Orang yang sudah bersyahadat bisa kafir. Ya. Makanya kalau kita agama pakai perasaan, itu dikit-dikit mengkafirkan orang. Bukan mengkafirkan orang. Ini nasihat, kamu bisa kafir kalau bisa melakukan seperti ini. Adapun di zaman Nabi, ya, sampai Umar sering meminta izin kepada orang-orang semacam ini untuk dipenggal lehernya. Tapi Nabi nggak mengizinkan. Kenapa? Khawatir fitnah. Fitnah nyebar. Sedangkan banyak para sahabat baru masuk Islam. Akan disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Itulah Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini keimanan. Rahmani wa rahimakumullah. Dan dalam syahadat ini, yang pertama, rukun Islam yang pertama, yang sangat mudah diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sangat ringan. Syahadat sangat ringan, dengan lisan saja. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu untuk apa? Memanifestasikan ikhlas, tauhid, dan untuk mencegah, untuk melawan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Untuk mewujudkan keikhlasan kita, dakwah tauhid, dan untuk menangkal kesyirikan. Ini manifestasi syahadat kepada Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini syahadat atas Nabi sebagai utusan Allah. Untuk apa? Menegakkan al-mutaba'ah, untuk mengikut ajaran Nabi SAW, dan untuk menangkal, untuk melawan apa? Kebid'ahan. Banyak kaum muslimin gak sadar ternyata manifestasi syahadat ini seperti ini loh. Ya, ternyata gak boleh syirik, harus bertauhid, ikhlas dalam ibadah. Ternyata mutaba'ah harus mengikuti ajaran Nabi. Dan dia harus meninggalkan segala ajaran yang gak diajarkan Nabi. Kaum muslimin banyak terjatuh, kenapa? Karena gak belajar syahadat yang ini seperti apa, hikmahnya, kandungannya apa. Nah, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih ada kaitan dengan syarat diterimanya amalan. Apa syarat diterima amalan? Ikhlas. Dan yang kedua, ittiba, mengikuti ajaran Nabi. Ini syarat mutlak, wajib, gak ada negosiasi, mutlak. Seperti syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kondisinya ikhlas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah. Begitu pula al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah sendiri adalah Islam. Begitu pula ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Ini selalu berkaitan, gak bisa dipisah. Ada aliran namanya Al-Qur'aniyah. Aliran Al-Qur'aniyah ini gak mau menerima dalil dari hadis, maunya hanya dari Al-Quran saja. Ya, adapun orang Syiah mengatakan Al-Quran sekarang gak dipakai, Al-Qurannya nanti. Ya, Al-Qurannya baru dibawa sama Imam Mahdi. Ketika muncul Imam Mahdi baru dibawa. Ya, ini aliran-aliran menyimpang. Makanya apa? Kita belajar biar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Nabi sudah menyebutkan bahwasanya ad-dhalal akan banyak muncul dari mana? Min nahwil masyriq. Kesesatan itu akan banyak muncul dari arah timur. Indonesia ini dari arah timur. Makanya banyak aliran sesat di timur. Kalau kita nggak pegangan, nggak ada pondasi, maka kita bisa terjatuh dalam kesesatan. Makanya diantaranya hati-hati pilih ustadz, hati-hati pilih pemuka agama, hati-hati mengambil ilmu dari siapa, hati-hati. Ya, kalau Anda beli penanak nasi elektrik, salah pilih, dicolokin, paling berasnya yang gosong. Kalau kita salah pilih ustadz, siapa yang gosong? Naudzubillah, yang milih ikut gosong. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Dan dari dua syarat diterima amalan ini, manusia terbagi menjadi 4. Jenis yang pertama, orang yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, ittiba. Ini pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima di sisi Allah, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, ikhlas dan mutaba'ah.
Yang berikutnya jenis kedua, ketiga, dan keempat ditolak. Siapa mereka? Amalannya ikhlas, tapi nggak mencocoki sunnah, nggak ada ittiba di situ. Dia beribadah hanya sesuai perasaan. Yang penting ikhlas, tapi nggak diajarkan Nabi. Coba ini filsafatnya anak sekolah saja. Anak kita kalau sekolah di SD, seragam atas putih, bawah merah. Hari Senin mereka upacara. Jam 7 kalau yang terlambat gak boleh masuk. Kemudian anaknya bapak misalkan gak pakai merah putih. Katakan pakai batik, pakai sandal jepit. Diusir gak kira-kira dari sekolah? Diusir. Apalagi masalah agama. Agama itu ada juklaknya. Tata cara ibadah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya berarti harus tahu bagaimana Nabi sholatnya Nabi. Ya, nggak sesuai perasaan kita. Sholatnya bagaimana? Yang penting ikhlas. Dengan sholat seperti ini lebih mendekatkan kepada Nabi. Semua butuh dalil. Ya, demikian. Jadi ikhlas yang kedua yang nggak diterima amalannya, ikhlas tapi amalannya nggak diajarkan Nabi. Misalkan kebiasaan orang sini, kita kasih contoh yang gak terlalu sensitif. Ada bagi ibu-ibu hamil ada istilah selapanan. Hamil berapa bulan biasanya? 7 bulan ya? 7 bulan diadakan selapanan. Ikhlas karena Allah. Ikhlas banget. Ya. Dia ikhlas nanti biar anaknya soleh, anaknya dapat rezeki banyak, macam-macam lah niatnya. Ya, ngundang orang banyak, satu kampung diundang. Ya, kemudian amalan ini walaupun ikhlas, ternyata Nabi nggak ngajarkan seperti ini. Berarti amalan tersebut tertolak. Contoh yang lainnya banyak, nggak perlu saya bahas. Kemudian jenis manusia yang ketiga, ya, orang ini, masya Allah amalannya mencocoki atau ada padanya mutaba'ah. Ittiba kepada Nabi, tapi tidak ikhlas. Sama juga ditolak. Cocok sesuai dengan ajaran Nabi, tapi nggak ikhlas, ditolak juga. Yang nomor 2 tadi ikhlas, tapi nggak cocok, nggak diajarin Nabi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa min amrina fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan gak datang dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man ahdatha fi amrina." Ya, barang siapa membuat ajaran baru, ibadah baru, ya, ibadah baru artinya apa? Kita ngobrolnya masalah agama. Maksudnya baru di sini baru agama, bukan baru dunia. Saudara kita, ini mereka ini orang-orang keras nih. Dikit-dikit bid'ah. Padahal nggak dikit-dikit. Kalian aja yang banyak-banyak melakukan bid'ah. Ya, ini nggak dikit-dikit. Kalian sering melakukan bid'ah. Ya, kalau dikit-dikit bid'ah, mending kalau ke masjid sana, masjid kalian nggak usah pakai AC. Gak usah pakai kipas angin. Kalau pergi kemana-mana naik onta saja, gak usah naik pesawat. Ini namanya jahil murakkab. Jahilnya double. Ya, sudah dinasehati jahil masih ngelawan lagi. Ya, orang kalau jahil dinasehati mbok ya nerima. Orang yang dadanya lebar menerima nasihat, mereka mudah menerima hidayah. Ya, orang yang keras dinasehatin keras, suka nyangkal, alamat hidayah sulit masuk. Ya. Dan Rasulullah pernah ditanya tentang perkara dunia. Apa jawab Rasulullah? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian lebih paham. Ya, untuk masalah agama harus ikut Nabi. Kemudian jenis manusia yang keempat, sudah ndak ikhlas, nggak cocok sunnah lagi, nggak mutaba'ah lagi. Ya, mengadakan acara malam Jumat, setiap malam Jumat jangan di rumahnya bapak siapa-siapa, hanya di rumah saya saja. Biar dikatakan dia orang yang paling dermawan, berarti nggak ikhlas, karena ingin dipuji. Terus acara yang diadakan nggak pernah diajarin Nabi. Wah, ini bahaya. Ya, ini yang paling bahaya.
Ya, nggak ikhlas, nggak mutaba'ah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, tadi hanya syahadat. Kemudian berikutnya apa? Salat. Salat. Ya. Yang berikutnya salat. Dan setelah tadi hanya dengan lisan, kemudian naik derajat berikutnya dengan apa? Lisan dan gerakan. Lisan dan gerakan. Tadi cuma ucapan. Sekarang ucapan, dzikir-dzikir tertentu dengan gerakan-gerakan tertentu. Ditambah dosisnya. Ditambah dosisnya. Ya. Ini termasuk apa? Kasih sayang Allah dalam hal rukun Islam pelan-pelan. Makanya ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah pertama, kenapa Rasulullah ngirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Karena Mu'adz bin Jabal dari Yaman. Makanya kalau mengirim dai, itu dai yang dari kampungnya. Biar apa? Mudah diterima. Dan Mu'adz bin Jabal dalam keadaan sedih, khawatir gak ketemu Nabi Muhammad. Dan ternyata benar, ketika diutus ke Yaman, balik lagi, sudah Nabi Muhammad sudah tiada, wafat. Dan Nabi, wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, apa kata dia? Ya Mu'adz, awal ma tad'u al-asyhadu an la ilaha illallah. Ya Mu'adz, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Rasulullah nggak pernah dalam momen-momennya memerangi suatu kaum tanpa dikirimkan para dai-nya. Pasti didakwahi dulu. Setelah nolak baru perang. Dan penduduk Yaman termasuk orang yang masuk Islam sebagaimana disebutkan dalam tafsir wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan mereka masuk agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, ahlul Yaman. Ya, tanpa banyak peperangan. Dan Mu'adz dikirim untuk mendakwai dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Enggak langsung apa? Ditarik zakat. Enggak, syahadat dulu. Nah, syahadat dulu. Kemudian waktu itu Mu'adz bin Jabal ya berdakwah. Dan ahlul Yaman hatinya lembut. Makanya orang yang mudah nerima hidayah adalah orang yang hatinya lembut-lembut. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini yang waktu itu menggugah saya untuk cepat berangkat ke Yaman. Ke Madinah lama gak keterima-terima, langsung ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Ja'akum ahlul Yaman wahum ariqu afidatan wa adhafu quluban wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul Yaman. Ini keutamaan penduduk Yaman. Sebelum saya berangkat ke Yaman, dinasihati ya oleh seseorang ya dari keturunan Yaman. Ya Abdurrahman, kalau ente berangkat ke Yaman, jangan hanya ambil ilmunya saja, ambil akhlaknya. Karena itu kekhususan yang diberikan Allah kepada penduduk Yaman. Kata Nabi Muhammad apa? Telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang hatinya lembut, ya, yang hatinya lembut, yang mereka ahli fikih, yang mereka ahli hikmah. Ya, kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiikum.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian salat, yang mana salat ini tambahan dari sekedar ucapan syahadat. Dan dalam salat pun juga terkandung padanya syahadat. Juga dzikir-dzikir dalam salat dan gerakan-gerakan. Ini menunjukkan rahmat Allah ketika mewajibkan dalam rukun Islam ini pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Syahadat naik salat. Kemudian ada berikutnya zakat dan lain sebagainya. Ya. Dan keimanan seorang beda-beda. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, Anda membangun masjid itu perlu membangun rukunnya dulu. Rukunnya harus kuat. Masjid semakin tinggi, semakin besar, rukunnya, asasnya juga harus kuat. Begitu pula untuk menyempurnakan masjid butuh waktu yang panjang. Anda menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu untuk apa? Mencari ilmu, sehingga dengan ilmu ini terbuka pintu-pintu amalan ibadah. Sehingga dengan ilmu ini terangkatlah kebodohan yang ada dalam diri kita. Ya. Butuh waktu. Begitu pula ketika demikian dimisalkan iman ini kita bangun seperti kita naik tebing tinggi. Bangunan yang sudah kita bangun sudah tinggi. Ya. Kemudian juga kita naik tebing sudah tinggi. Butuh waktu lama untuk membangun, untuk mencapai puncaknya butuh waktunya lama. Perlu diketahui, itulah iman. Butuh waktu lama. Ya, proses. Akan tetapi seorang mukmin muslim gak akan merasa aman dari makar Allah. Gak akan merasa aman tatkala berbuat maksiat. Makanya selalu menjaga imannya. Sebagaimana datang dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Gambaran seorang mukmin yang kuat imannya seperti apa? Tatkala mereka melihat dosa kecil saja, seperti apa? Ra'a ka'annal jabal ya sayaqa'u alaih. Melihat dosa kecil aja gambarannya seperti gunung besar siap menimpa kepala dia. Itu takutnya melakukan dosa kecil. Ini kuatnya iman. Adapun orang-orang yang imannya rendahan, afkiran, mereka itu melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab fawqa anfih. Seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ekor lalat aja. Dan iman rahimani wa rahimakumullah yang sudah dibangun butuh waktu panjang. Ada kalanya iman itu hancur hanya dalam 1 detik. Ada kalanya iman itu sirna hanya dalam 1 detik. Atau mungkin 1 menit. Karena apa? Karena hati kita, ucapan kita, amalan kita yang menunjukkan kekufuran. Gara-gara seperti tadi kisahnya seorang laki-laki yang menghina Nabi, yang ngemis-ngemis minta maaf setelah menghina Nabi. Apa kata Nabi? La ta'tadiru, enggak ada udur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Keras Nabi. Ya. Gara-gara apa? Ucapan. Yang tadinya punya iman hilang, sirna. Dan hati-hati, maksiat baridul kufur. Perbuatan maksiat itu adalah pengantar kekufuran. Karena apa? Maksiyah turithu maksiyah ba'dah. Maksiat itu melahirkan maksiat setelahnya. Berbuat 1 maksiat, lari ke yang lainnya, tambah terus, bercabang lagi, sampai akhirnya gak tersisa keimanan, jadi kufur. Rahimani wa rahimakumullah. Syahadat, kemudian sholat. Ya, kemudian sholat. Baru setelah itu, ya,
Ini kalau kita ngomong sholat sebenarnya banyak dibahas. Lain kali kalau dimudahkan kita akan bahas bagaimana menjadikan sholat Anda lebih lezat. Mungkin banyak di sini orang yang sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, tahu-tahu sudah salam imamnya. Coba tak tanya, Pak, rakaat pertama baca apa? Surat apa tadi imam? Surat apa tadi imam? Baca surat apa? Nah kan, di mana tadi pikiran kita? Ini setan ini masuk. Kalau ada orang kehilangan kunci, ingat ketika sholat, itu bukan hidayah, itu setan ngingetin kita. Ya, bacaannya lupa, kuncinya yang diingetin. Rahimani wa rahimakumullah, nanti kita bahas di lain waktu tentang khusus masalah sholat. Kemudian setelah itu baru yang berikutnya, rukun Islam berikutnya adalah zakat. Rukun Islam yang berikutnya adalah zakat. Kenapa zakat jadi rukun Islam yang ketiga? Lagi-lagi ini hikmah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita singkap. Dan ini tabiat kita. Ternyata ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau menyebutkan ma yata'allaqu bil amwal, ya, awli anna nufus 'alal amwal asyah. Jiwa ini kalau bicara masalah harta itu kikir, itulah kita. Jiwa kita kalau diajak ngomong masalah harta, infak, sedekah, kikir. Harus mikir berlipat-lipat. Ya. Tapi kalau berbicara masalah abdan, masalah badan, hanya mengucapkan, hanya gerakan, kita itu lebih ringan. Makanya masuk Islam pertama kali bukan zakat. Seandainya zakat jadi syariat Islam, jadi rukun Islam yang pertama, niscaya pengikutnya Nabi Muhammad akan sedikit. Karena kita rata-rata kikir, bakhil. Makanya cukup mudah dengan syahadat. Kemudian gerakan dan ucapan, yaitu sholat. Kemudian baru harta. Ya, coba kalau kita ngomong masalah harta, masya Allah di sini mungkin ada, atau di saudara-saudara kita ada, masya Allah lagi rame tim goes, ada WFH, malah banyak yang goes. Yang goes, ketika goes, yang keluar sepedanya mereknya yang harganya 45 juta. Ada yang mereknya Lamborghini. Ada yang mereknya Ferrari, harganya sampai 300 juta, harga yang mustahil. Idul Adha kemarin nyembelih apa? Nyembelih kambing. Ya, sungguh memalukan sekali. Makanya ketika diajak bicara masalah harta, pelan-pelan derajatnya. Kenapa? Karena jiwa kita itu lebih kikir. Dan setan ini jurus paling manjurnya syaitan apa? Ya'idukumul faqr. Memberikan gambaran di depan mata kita, kalau kita ngeluarin harta nanti kita fakir. Ya. Padahal Nabi sudah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah yang kalian sedekahkan itu gak akan berkurang. Imma dilipat gandakan di dunia dan di akhirat, imma disimpan semua untuk kita di akhirat. Nah, dan itulah syaitan, ya. Dan ini hikmah rukun Islam yang bertahap naik, ya. Kemudian berikutnya puasa. Ketika puasa, tentunya banyak zikir di situ. Syariat untuk banyak membaca Al-Quran, makanya disebut syahrul Quran. Ya, jadi kalau tadi ucapan syahadat, tapi ketika puasa Ramadan baca Al-Quran banyak lagi. Ketika bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Al-Quran berapa kali? 60 kali khatam. Sehari pagi khatam, malam khatam. Imam Bukhari khatam Al-Quran ketika Ramadan 40 kali. Ya. Kemudian ada Salim bin Itr, seorang tabi'in, dalam Ramadan satu harinya mengkhatamkan 4 kali khatam. Geleng-geleng kalau kita orang. 1 kali khatam Ramadan sudah canggih. Lah ini 1 hari 4 kali khatam kayak mustahil, tapi terjadi. Pagi, siang, sore, malam.
Ya. Berarti 1 bulan 120 berapa? Iya, 120. 4 kali khatam. 120. Ajib. Ya. Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud di depan Ka'bah 1 rakaat 1 kali khatam. Di depan Ka'bah 1 rakaat 30 juz dihabiskan. Kita orang imamnya baca 1 juz, di belakang sudah ngasih isyarat. Nah, rahimani rahimakumullah. Demikian kondisi kita. Ya, kondisi kita. Dan Ramadan selain banyak baca Al-Qur'an, banyak zikir, juga tadinya cuma sholat 5 waktu, rawatib ditambah ada sholat tarawih, naik jenjangnya. Di bulan Ramadan yang sebelumnya tadi ada istilah zakat, di bulan Ramadan kita banyak infak, banyak sedekah. Ada di bulan Ramadan. Kemudian naik lagi jenjang berikutnya, haji. Yang ketika haji, dananya lebih besar, fisiknya harus kuat, banyak zikir-zikir yang diamalkan. Ya, juga ada hadiu, ya, nyembelih sesembelihan. Ya, juga di sana butuh kesabaran. Nah, ini rahimahullah hikmah yang ada di balik rukun Islam. Hikmah yang ada di balik rukun Islam. Di sini disebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam dia bangun di atas 5. Apa artinya Islam cuma 5 aja? Terus yang lainnya itu dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya nggak masuk dalam Islam. Dalam kaidah usul fiqh perlu difahami. Annal adad la yufidu al-hasr. Bahwasanya bilangan itu tidak memberikan makna pembatasan. Islam itu nggak hanya 5, banyak. 5 ini yang rukunnya, 5 ini yang pembesar-pembesarnya, 5 ini yang intinya. Tapi ada bawah-bawahnya yang lain yang menunjukkan Islam. Ya, angka 5 ini nggak memberikan pembatasan atas Islam. Islam itu banyak. Contoh, ya, tungkahul mar'ah lil arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama apa, Pak? Karena Karena apa? Mesti karena cantiknya dulu disebutkan. Karena li jamaliha, karena cantiknya. Kemudian karena limaliha, hartanya, li hasabiha, nasabnya. Kemudian karena agamanya. Apakah selain 4 ini gak ada sebab wanita dinikahi? Kan ada. Seseorang menikahi janda kan karena kasihan janda itu punya anak. Ya, orang yang menafkahi janda seperti apa? Siangnya berjihad fisabilillah, malamnya seperti sholat malam terus menerus. Ya, itu keutamanya. Nah, ini berarti di luar dari 5, di luar dari 4. Ada sebab yang lainnya. Ada seorang nikahi wanita, kenapa? Wanita ini wanita yang dilihat ternyata wanita yang setia, terkenal dengan kesetiaan kepada mantannya yang sudah meninggal. Contohnya ya, contoh. Ini apa? Berarti di luar itu masih ada sebab yang lain. Bahwasanya bilangan tersebut 4 ini, kenapa disebutkan Nabi? Karena di Arab dulu kebiasaannya orang nikah karena 4 ini, mayoritasnya. Tapi ada hal-hal yang lainnya. Seperti Jabir bin Abdullah pernah ditanya oleh Nabi SAW. Ya, ketika proses nikahnya itu ditanya oleh Nabi SAW. Ketika dia mau hendak menikah, siapa wanita itu? Dikatakan Jabir bin Abdullah. Ketika ditanya apakah dia perawan atau janda, dijawab sama Jabir, janda. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, agar apa? Tazawwaju bikran, nikahilah perawan. Kenapa? Karena kalau nikahi perawan, kamu bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain dengan kamu. Tapi Jabir bin Abdullah memilih istrinya seorang janda. Kenapa? Karena dia punya adik-adik yang sangat banyak yang perlu dididik. Yang Jabir sudah gak punya bapak, gak punya ibu. Berarti ada sebab yang lainnya. Ya, ada sebab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau langsung ditutup salat Isya? Iqamah dah. Oh, masuk.
Taib, waktu sudah habis, harap dimaklumi kalau belum menyempatkan untuk sesi tanya jawab. Insyaallah di lain kesempatan. Ya, jika ada benarnya itu dari Allah semata. Jika ada kekurangannya pasti ada kekurangannya, dan itulah manusia. Dan harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kita semua di mizan hasanatina, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.